Dan untuk memperdalam terkait kesepakatan Islah PBNU dengan menggelar muktamar secepatnya, kita sudah terhubung dengan Kodim Sesepuh NU Abdul Muid Sohib. Ya, selamat malam Gus Muid. Apa kabar? Selamat malam, Mbak. Alhamdulillah baik. Baik, setelah sempat beberapa minggu ada ketegangan yang menghasilkan kesepakatan untuk menyelenggarakan muktamar ke-35 NU secara bersama. Lalu pertimbangan utama apa sebenarnya PBNU hingga akhirnya memutuskan menempuh Islah ini? Ya, pertimbangan utamanya tentu adalah menjaga keutuhan jamiah. Dan pertimbangan yang kedua, jamaah, umat. Jadi di dalam NU, persatuan itu adalah modal utama ya. Jadi kami melihat bahwa energi warga NU terlalu besar jika kemudian harus habis hanya untuk pertikaian internal. Jadi kalau dalam pesantren itu ada kaidah ad-doror yuzal, madorot itu harus dihilangkan. Konflik ini telah membawa madorot yang luar biasa, kegaduhan yang berkepanjangan, dan itu harus dihilangkan. Jadi islah diambil untuk menghentikan madorot itu, kegaduhan itu yang dikhawatirkan kalau ini tidak segera diakhiri akan memecah belah ukhuwah, bahkan bisa ke akar rumput. Gitu. Ya Mbak, begitu. Baik, pada titik apa sebenarnya Gus Muid PBNU menilai bahwa Islah menjadi langkah paling tepat untuk menyikapi kisruh yang terjadi? Ya, titik baliknya itu ya ketika pada hari tanggal 21 hari Ahad kalau nggak salah itu dilaksanakan musyawarah kubro di Pondok Pesantren Lirboyo yang pada waktu itu sangat luar biasa, dihadiri oleh para sesepuh NU, para mustasar, kemudian dihadiri oleh PWNU, PCNU, seluruh Indonesia yang mereka walaupun toh diundang secara mendadak ternyata responnya sangat luar biasa. Terus ditambah lagi waktu itu juga dihadiri oleh banyak pengasuh-pengasuh pesantren, yang dimana pengasuh-pengasuh pesantren ini adalah ya dalam tanda kutip ownernya NU, karena NU itu lahir dari kiai-kiai pesantren. Yang pada waktu musyawarah kubro itu secara tegas semuanya ya memohon kepada pengurus PBNU dari Suriah maupun Tanfidiyah untuk segera mengakhiri konflik ini untuk islah. Jadi itulah saya kira titik balik dari semuanya. Jadi musyawarah kubro tersebut ya kalau bisa dikata rem darurat lah. Ini sudah kebablasan sehingga kalau nggak segera direm darurat ini bisa terperosok lebih dalam dan akan berakibat yang tidak baik untuk jamiah ini. Ya, begitu Mbak. Gus Muid tadi menyatakan bahwa konflik ini membawa kemudaratan gitu. Apakah keputusan Islah sebenarnya ini lebih mendorong untuk organisasi sendiri atau keumatan atau keduanya? Ya saya kira keduanya. Jadi secara organisasi NU itu butuh kebersamaan, butuh stabilitas agar kemudian program-program bisa berjalan. Tanpa stabilitas, tanpa kebersamaan, tanpa kekompakan, ya pasti mesin organisasi macet. Nah, kemudian secara keumatan, umat tentu membutuhkan teladan. Ya. Jadi beliau-beliau adalah pengurus besar PBNU atau pengurus tertinggi di struktur NU. Jika pemimpinnya berselisih, maka tentu ini akan memberikan kebingungan bagi struktur di bawahnya, apalagi untuk warga akar rumput. Jadi islah adalah pesan kuat bahwa NU adalah rumah yang teduh bagi semua gitu. Ya, baik Gus Muid, apa langkah sebenarnya PBNU agar kisruh serupa nantinya tidak terulang lagi di masa mendatang atau ke depannya?
Ya mungkin penguatan sistem organisasi ya. Jadi memperketat penerapan ADART, terus juga peraturan organisasi, kalau di NU namanya peraturan perkumpulan atau perkum. Sehingga kemudian setiap kebijakan ini memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak multitafsir. Terus penguatan kedua yang juga diperlukan adalah penguatan tradisi. Dalam hal ini basis tradisi NU adalah pesantren. Jadi di pesantren itu yang paling utama adalah musyawarah. Ya. Musyawarah, terus kemudian tradisi pesantren yang lain adalah sam'an wa ta'atan, dawuh-dawuh dari para sesepuh, para kiai. Karena mereka adalah orang-orang yang bersih hatinya, tidak memiliki kepentingan duniawi, penuh dengan keikhlasan, yang tentu apa dawuh-dawuh mereka harus diikuti. Dan alhamdulillah, saya kira islah yang terjadi kemarin itu adalah atas bimbingan para sesepuh-sesepuh NU, para mustasyarin, yang beliau dalam para sesepuh-sesepuh ini kan seperti Kiai Anwar Mansur, Kiai Nurul Jazuli, Kiai Ma'ruf Amin, ini kan sudah sangat kondisi tubuhnya juga sudah terbatas, tapi demi keutuhan NU mereka semua terus aktif untuk mengusung agenda islah ini. Mulai pertemuan di Ploso tanggal 6, kemudian pertemuan di Tebuireng yang di Ploso tanggal 30 November, yang di Tebuireng tanggal 6 Desember. Terus kemudian puncaknya tanggal 21 itu musyawarah kubro. Dan terakhir ketika diundang oleh Suriah untuk rapat konsultasi, mereka selalu hadir. Nah, ini. Baik. Gus Mu'id tadi mengatakan akan menyelenggarakan muktamar ke-35 NU. Nantinya juga ada Ma'ruf Amin juga untuk hadir di muktamar ke-35 ini. Nah, sebenarnya untuk susunan kepanitiaan nanti sendiri siapa saja? Apa dari sesepuh kiai atau dari PBNU sendiri? Ya, yang saya ikuti dari rapat kemarin, ya, penyelenggaraan ini secara teknis diserahkan kepada Rois Am, yaitu Kiai Miftahul Akhyar, dan Ketua Umum, yaitu Gus Yahya, selaku mandataris Muktamar Lampung. Hanya saja kemudian para sesepuh memberikan masukan agar waktu, tempat, dan kepanitiaannya ini ketika ditentukan, para masyayikh, para mustasar, para pengasuh pondok pesantren agar dilibatkan. Tujuannya apa? Tujuannya ya agar menjaga keteduhan suasana muktamar nanti. Ya, bagaimanapun juga ini kan habis beda pendapat yang perlu pengawalan. Ya. Seperti itu, Mbak. Baik. Baik, Gus Mu'id, apa harapan sebenarnya PBNU setelah islah ini benar-benar terlaksana? Baik, Gus Mu'id, bisa kita lanjutkan, dan apa harapan sebenarnya PBNU setelah islah ini benar-benar nantinya akan terlaksana? Ya, harapan para sesepuh NU sangat sederhana. Jadi, mari kembali fokus pada pengabdian, pada khidmah. Karena setelah tidak ada kubu-kubuan seperti ini, mestinya kerja-kerja jamiah, program-program segera bisa dijalankan kembali semaksimal mungkin, sehingga kemudian NU kembali menjadi kekuatan sosial keagamaan yang solid dalam mengawal NKRI dan bisa menjadi solusi atas persoalan-persoalan umat, termasuk juga misalnya saat ini di tanah air kita banyak sekali bencana-bencana, ya kemudian bisa ikut membantu umat yang terdampak oleh bencana. Ya, seperti itu harapan-harapan kami. Ya, Gus Mu'id, pesan apa yang ingin disampaikan kepada warga NU agar tetap menjaga persatuan tentunya dan kepercayaan pada Jami'iyah sendiri? Ya, kami berharap warga NU dimanapun berada bahwa kita harus ingat NU ini didirikan oleh para kiai-kiai terdahulu
yang insya Allah mereka adalah aulia illah, para kasih-kasih Allah, dengan tetesan keringat dan doa yang diniatkan untuk menjadi wadah bagi kita semua untuk berkhidmah untuk negara dan bangsa. Mari setelah terjadinya islah ini, kita doakan para pemimpin kita ini semakin kompak, bisa memberikan pengabdiannya yang terbaik. Dan kita sebagai warga NU, ya pertama, mari kita satu komando. Percayalah pada kebijakan pimpinan-pimpinan kita, bimbingan-bimbingan para masyayikh. Islah kemarin ini bukanlah tentang kekalahan salah satu pihak, tapi kemenangan bagi kita semua, kemenangan bagi persatuan. Yang tidak kalah pentingnya adalah ini era digital. Jadi mohon jaga lisan, jaga jari, jangan sampai kemudian menuliskan hal-hal yang tidak menunjukkan akhlakul karimah, cacian, makian, termasuk terlalu dalam konflik ini yang tidak seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita. Tambahan lagi ya mungkin mari kita untuk para struktur NU, ya mari kita semua fokus kembali kepada program kerja, pada pengabdian, melayani umat. Ukhuwah Nahdiyah adalah ruh kita. Jadi jangan biarkan ego sesaat ini merusak bangunan yang telah dibangun dan ditirakati oleh para kiai-kiai kita terdahulu. Ya mungkin itu Mbak yang bisa saya sampaikan sebagai harapan. Baik Gus Mu'id, ada lagi nggak terkait dengan program PBNU sendiri ke depannya nanti? Ya saya kira program-program PBNU banyak sekali ya. Ya tentu karena konflik ini terganggu. Semoga lah dengan kemudian selesainya konflik ini, sudah terjadinya islah, program-program itu bisa jalan kembali. Program apapun, program yang berhubungan dengan ekonomi, keumatan, program sosial, program pendidikan, ya semuanya biar kembali jalan dengan baik. Itu harapan kita. Baik Gus Mu'id, terima kasih sebelumnya telah bergabung bersama Laporan 8 Malam untuk membahas topik ini bersama kami. Terima kasih juga. Okay.